Kita harus ada hubungan yang erat, ada hubungan yang bagus dengan orang-orang yang saleh. Jadi orang yang saleh harus dijadikan teman di dunia, karena akan menjadikan teman di akhirat. Maka dari itu hati ini jaga kepada orang-orang yang saleh. Semoga anak, keluarga, teman kita semua berada di gabungannya orang-orang yang saleh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin, utamanya para kiai, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, saya cintai, saya menghormati. Semoga hadir berkumpulnya kita semua di acara pengajian ini besar, banyak manfaatnya, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian ini semoga menjadi pengajian yang sungguh-sungguh pengajian, menjadi pengajian yang nyambung dengan pengajiannya para ulama, yang nyambung dengan pengajiannya para sahabat, yang nyambung dengan pengajiannya Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun tingkatan pengajian kita ini sangat rendah, tapi kita tetap mengharap, tetap tidak lepas, tetap bisa terus nyambung dengan pengajiannya ulama, pengajiannya sahabat, pengajiannya Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun tingkatan pengajian kita ini masih tingkatan sangat rendah, tapi kita tetap mengharap, tidak lepas, tetap bisa menyambung dengan pengajiannya para ulama, pengajiannya para sahabat, pengajiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian, isinya pengajian. Bila pengajian ini
menjadi sungguh pengajian yang sungguh-sungguh pengajian yang nyambung, maka malaikat-malaikat datang, malaikat-malaikat mendoakan, malaikat menjadi perhatian malaikat mendoakan, malaikat menjadi saksi sampai di akhirat, menjadi saksi, menjadi pembela. Maka dari itu mengaji, hatinya menghadap kepada Allah. Mengaji, berkumpul di pengajian, mengaji, berkumpul di pengajian, hati menghadap kepada Allah. Karena kita ini hanya pelantara yang akan memberi ilmu, yang akan memberi nur, yang akan memberi hidayah, tambahan nur, tambahan bimbingan Allah. Kita ini hanya pelantara, saling melengkapi, saling memberi, saling menyempurnakan, saling tolong, saling dan seterusnya. Yang akan memberi ilmu, yang akan memberi nur, sehingga menjadi orang yang makrifah kepada Allah, sehingga menjadi orang yang senang mengabdi kepada Allah, menjadi orang yang senang menghamba kepada Allah, menjadi orang yang senang bertuhan kepada Allah, menghamba kepada Allah. Cahaya ini milik Allah, Allah yang memberi. Maka itu di dalam pengajian ini ada doa malaikat, hati kita menghadap kepada Allah. Bila hati menghadap kepada Allah, datang ke pengajian ikhlas karena Allah. Saya datang ke pengajian karena orang mengaji ini anjuran Allah, anjuran Rasulullah. Pengajian menghadap kepada Allah, maka bisa memperoleh yang lebih baik dari apa yang disampaikan oleh ustadz, oleh kiai. Bisa jadi ini. Bisa memperoleh asirnya, bisa memperoleh kandungannya, bisa memperoleh barakahnya, bisa memperoleh asal-asalnya ilmu yang disampaikan, bahkan lebih dari yang disampaikan. Karena hati yang menghadap, maka ada tambahan besar dari Allah. Sehingga yang mendengarkan, yang mengikuti, dibarengi dengan menghadap kepada Allah, bisa memperoleh lebih baik, lebih bagus dengan apa yang disampaikan oleh ustadz atau kiai. Karena cahaya ini, walaupun kadang-kadang ada kalimatnya tidak faham dengan kalimatnya, tapi hati tambah nyambung, tambah enak, tambah senang, tambah segar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cahaya, ini nur. Ada orang tidak tahu baca ini, baca kitab ini, baca buku ini, tidak tahu. Tapi tingkah lakunya sejalan dengan isinya kitab. Tapi akhlaknya sejalan dengan isi kitab. Padahal dia tidak tahu baca buku. Padahal dia tidak tahu baca kitab, tapi akhlaknya, tingkah lakunya, hatinya sejalan dengan isi kitab. Tuntunannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini nur, ini hidayah. Maka itu pentingnya menjaga kesucian, menghadap kepada Allah bila mempelajari ilmu. Karena ini pelantara, tapi yang dituju ilmu, yang dituju
ilmunya Allah, tuntunannya Allah, bimbingan Allah. Karena pembimbing pertama Allah. Makhluk pertama yang diturunkan ke dunia, abina kita semua, Sayyidina Adam alaihissalam. Setelah dicipta oleh Allah, diajari wa 'allama Adamal asma'a kullah. Pengajar pertama, pembimbing pertama, pemberi ilmu pertama, Allah memberikan ilmu. Yang menerima bapak kita, Adam. Terus sampai turun nabi-nabi sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kesempurnaannya ada di Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi yang menyempurnakan akhlaknya semua para nabi-nabi. Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi-nabi. Kanjeng Nabi Muhammad yang menyempurnakan nabi-nabi yang sebelumnya. Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Akhlaknya, Kanjeng Nabi menyempurnakan akhlaknya nabi-nabi sebelumnya. Qurannya menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Makanya itu yang sering disampaikan oleh para ustadz, apa yang disampaikan oleh Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sallallahu ala Muhammad. Maka dari itu akhlak, orang yang berakhlak, orang yang akhlaknya mulia, orang yang akhlaknya nyambung, mulia nyambung. Mulia nyambung akhlaknya. Maka penghargaan Allah bukan hanya surga, tapi surga yang masuk deretan atas. Ini penghargaan Allah. Sudah masuk surga, diberi penghargaan surga. Surganya bukan tingkat bawah, bukan hanya tingkat menengah, tapi tingkat paling istimewa, paling atas. Ini penghargaan orang yang mulia akhlaknya, yang nyambung akhlaknya dengan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam bagus, di luar bagus. Ada orang di luar senyum, tapi di luar seperti berseri-seri, tapi di dalam tidak berseri-seri. Semua kita selalu berada di hidayah taufiknya Allah. Berada di hidayah taufiknya Allah. Tidak lepas dari Allah. Tidak lepas dari Kanjeng Nabi. Akan berada dalam gabungannya orang-orang yang saleh. Ini penting belajar. Imam Malik bila ditanya tentang hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad, bila ditanya oleh seseorang datang ketika waktu itu tidak dalam keadaan punya wudu, Imam Malik mengambil wudu. Jadi kalau ditanya, ya Imam, saya mau menanyakan tentang sabdanya Rasulullah, atau pesannya Rasulullah, atau hadisnya Rasulullah. Imam Malik tidak langsung menjawab. Dia mengambil wudu. Kemudian setelah wudu ditemui lagi tamunya, kemudian menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tidak sembarang menyampaikan qala Rasulullah, dia memakai tata krama. Padahal tidak wajib. Padahal tidak wajib, berwudu tidak wajib. Tapi ini tata krama. Tata krama, adab. Menghargai sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena yang akan disampaikan, yang akan keluar dari lesannya, pesannya Kanjeng Nabi, hadisnya Kanjeng Nabi, dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang-orang yang menghormat kepada ilmu ini yang akan terus memperoleh perhatian istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Akan terus memperoleh bimbingan seperti orang-orang terdahulu yang dicontohkan, datang kepada orang wali di sana, datang kepada ulama yang ada di sana. Jauh berjalan, ada sampai berhari-hari, ada sampai berbulan-bulan. Yang diperoleh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Datang kepada seorang yang alim, ulama, yang diperoleh hanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi menerangi hatinya, nyambung kepada yang pemilik nama Bismillah, Allah, nyambung dengan yang mempunyai sifat Ar-Rahman, nyambung dengan yang mempunyai sifat Ar-Rahim. Karena ada tata krama, walaupun sedikit tapi dimuliakan, dihormat. Ilmu yang sedikit dimuliakan. Jangan samakan menyebut nama-nama Allah dengan menyebut, jangan samakan menyebut nama-nama yang lain dengan menyebut nama Allah. Bercerita tentang Rasulullah, bercerita tentang para wali-walinya Allah, jangan disamakan sama dengan mendengar dengan cerita-cerita tentang yang lainnya. Mendengarkan cerita ini, silahkan, boleh. Tapi kalau sudah yang diceritakan, yang didengarkan, yang kita ikuti, cerita, kisah orang-orang walinya Allah, para nabi-nabi, Muhammad Rasulullah, jangan disamakan dengan mendengar cerita-cerita yang lain. Karena Muhammad Rasulullah ini, para aulia-aulia ini yang akan dijadikan teman kita sampai ke akhir. Makanya di dalam sholat, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Jangan samakan mendengarkan ceritanya orang ini, orang. Kalau sudah mendengarkan orang soleh, ini harus istimewa. Di dalam diri kita ini harus istimewa. Karena ini teman kepada Allah. Teman kepada Allah. Assalamualaikum. Sampai ketika kita dalam sholat, ketika kita dalam menghadap kepada Allah, di bawah ini orang-orang soleh. Tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Semua milik Allah. Rahmat, thayyibah milik Allah. Penghormatan, al-barakah semua. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ma'ruf mengalir. At-tahiyyat yang semua ini miliknya Allah, sehingga at-tahiyatul mubarakah, barakah, sholawatu rahmah ini atau ibad mengalir dari Allah setelah bersalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga menjadi at-tahiyat memperoleh penghormatan dari Allah, memperoleh barakah dari Allah, memperoleh rahmat pertolongan,
rahmat kasih sayang, rahmat kemuliaan, rahmat cahaya dan sebagainya. Karena sholawat ini maknanya rahmah, sholawat rahmah, sholawat barakah, sholawat nur, sholawat hidayah, sholawat dan sebagainya. Pertolongan, kebahagiaan, sholawat keberuntungan, sholawat kebahagiaan. Semua ini milik Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu min Allah. Bila bersalam kepada kanjeng Nabi Muhammad mengalir kepada kita. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Ini milik Allah. Bila bersalam kepada Nabi, assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Karena kanjeng Nabi ini penyalur rahmatnya Allah, penyalur rahmat yang istimewa. Kalau rahmat yang umum semua boleh, yang umum dan yang istimewa, yang khusus. Nah, kemudian kapan sampainya kepada kita? Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Jadi rahmat sampai kepada kita. Salam sampainya dengan damai, sejahtera. Salam maknanya penghormat, salam, selamat, damai, sejahtera. Assalamu alaina. Semoga kedamaian, kesejahteraan, keselamatan diberikan kepada kami, alaina kepada kami. Wa ala ibadillah. Jadi kita ini supaya terus selamat dan damai sejahtera bersama orang-orang yang saleh. Jadi orang yang soleh harus dijadikan teman di dunia karena akan menjadikan teman di akhirat. Maka dari itu hati ini jaga kepada orang-orang yang soleh. Demikian juga apabila mendengar tentang cerita kisah orang soleh, ini harus ada tempat di sini. Teman kepada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka walaupun di dalam surat Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami, ini ada kami. Jadi kami, na'budu, non ini menunjukkan kesungguhan kepada Allah, tambahan kesungguhan kepada Allah. Sekaligus na'budu kami menunjukkan kebersamaan. Bersama siapa? Kita mengabdi, menghamba, menyembah bersama na'budu kami, bersama orang-orang yang menyembah kepada Allah, bersama orang-orang yang mengabdi kepada Allah, bersama orang-orang yang sama-sama menghamba kepada Allah. Iyyaka na'budu. Jadi harus dijaga kehormatan orang-orang yang sama-sama mengabdi, menghamba kepada Allah, ini harus dijaga. Mulai dari kanjeng Nabi sampai kepada orang yang saleh, tingkat nabi-nabi, sampai kepada tingkat saleh orang yang paling tingkat orang saleh yang tingkat bawah sampai menengah sampai ke atas, harus dijaga hubungan kita ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka terusnya ayatnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim para nabi, an'amta alaihim para siddiqin, para syuhada, an'amta alaihim para salihin. Nabiyin, siddiqin, syuhada, salih. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga apalagi sekarang ini mengingat hijrahnya kanjeng Nabi Muhammad, tentang kanjeng Nabi ini panjang. Kalau cerita tentang hijrahnya kanjeng Nabi ini panjang. Hijrahnya kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi jangan samakan bila mendengar tentang kanjeng Nabi Muhammad. Makanya orang-orang terdahulu yang memberi contoh, para guru-guru kita, kalau sudah mendengar kanjeng Nabi Muhammad, tentang kanjeng Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Sallallahu alaihi Muhammad. Bila mendengar tentang wali-walinya Allah radhiyallahu anhum,
Bila dengar orang-orang soleh, radhiyallahu anhu atau rahmatullah alaih dan sebagainya. Nah, ada hubungan. Karena kita harus ada hubungan yang erat, ada hubungan yang bagus dengan orang-orang yang saleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Semoga kita ini tidak lepas dengan Allah, tidak lepas dengan Rasulullah, tidak lepas dengan orang-orang yang saleh. Kita ini mengabdi kepada Allah, bertuhan kepada Allah, menghamba kepada Allah, menyembah kepada Allah. Imamnya Kanjeng Nabi Muhammad, gabungannya orang-orang yang berada di gabungannya orang-orang yang semua. Semoga anak, keluarga, teman kita semua berada di gabungannya orang-orang yang saleh, yang imamnya Kanjeng Nabi, yang sama-sama menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Semoga kita tambah bagus, tambah bagus, tambah baik, tambah bagus. Tuhan dak ke Allah, pengiran dak ke Allah lewat kenabian dan kerasulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib nalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi barang siapa yang ingin memperoleh sholawatnya Allah, maka bersalawatlah kepada Muhammad Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Barang siapa yang ingin memperoleh sholawat rahmah dari Allah, sholawat barakah dari Allah, sholawat pertolongan dari Allah, sholawat hidayah dari Allah, sholawat nur dari Allah, sholawat kebahagiaan dari Allah, sholawat pertolongan dari Allah, sholawat keberuntungan dari Allah, bersalawatlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah memberikan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Bila kita bersalawat, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, mengalir dari Allah kepada Nabi, mengalir kepada kita. Sekaligus perbanyak, perbagus, perkuat agar mengalir kepada keluarga, anak-anak, cucu, saudara-saudara, teman-teman kita semua. Taruh terus sampai kepada muslimin umat ini semua. Jadi bang, siapa yang ingin boleh selawatnya Allah, jalannya berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad.
Allah lewat kanjeng Nabi kepada kita. Makanya orang yang membaca sholawat paling dekat tempatnya di akhirat dengan kanjeng Nabi Muhammad. Dan tidak dimatikan orang yang sering membaca sholawat, orang yang senang membaca sholawat, tidak dimatikan oleh Allah. Apabila sampai kepada puncak akhir umurnya, tidak dimatikan dengan Allah kecuali husnul khatimah. Ini penghargaan Allah. Ini penghargaan Allah. Ini penghargaan Allah kepada orang yang bersolawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Bila orang senang dengan maksiat, dengan kezaliman dan sebagainya, karena ada gelap di dalam dadanya, maka terangilah dengan sholawat. Sehingga bila terang, terus diterangi, sehingga tidak senang dengan maksiat, bahkan berubah hatinya menjadi senang kepada Allah dan senang melaksanakan tuntunan Allah. Diberi kesenangan, diberi keasyikan, diberi kesegaran dengan Allah, bersama Allah, berhubungan dengan Allah, sekaligus melaksanakan tuntunan Allah. Ini pentingnya selalu memperbanyak sholawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alimusir wa Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka min abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka min Allahumma aslih lana sha'nana zahiran wa batinan Allahumma arhamna Allahumma a'izzal islam wa ali kalimat atina fid dunya hasanah rabbana waj'alna minal muttaqin habib ilaina al-iman imanan yubashiru qulubukum fi ridhaka mahabbatika
Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.